Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk adabut ta'am yang 1 bulan yang lalu sudah kita bahas nomor 1 ya. Yang nomor 1 ini yang sudah kita bahas, kalau kita itu makan itu membaca bismillah, memakai tangan kanan. Sudah ada yang masih pakai tangan kiri atau tidak ya? Kalau ditampel ya, kemarin sudah kita diskusikan dan sudah kita bahas di dalam riwayat Muslim itu kalau kita itu makan tidak memakai bacaan bismillah maka syaitan pun ikut. Baik, yang kedua, faida nasiyah. Faida nasiyah, apabila dia itu lupa. Tapi kalau orang muslim makan lupa baca bismillah itu ya terlalu kayaknya. Faida nasiyah ayyusamma fi awalil akli falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi maka apabila orang ini pas ketika makan itu lupa baca bismillah, di awal makan itu lupa baca bismillah, maka hendaklah dia mengatakan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Boleh jenengan pakai fi, boleh pakai fi. Kalau di dalam riwayat At-Tirmidzi itu di situ Rasulullah mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillahi fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Boleh pakai fi, boleh tidak pakai fi. Kalau pakai fi berarti bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Tapi kalau tidak pakai fi, pakainya jadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau pakai fi di kasrah, kalau tidak pakai fi di fathah. Ini kalau lupa baca bismillah. Kemarin sudah kita bahas posisinya Allahumma barik lana fima razaqtana itu kayak apa. Sudah kita bahas, tidak saya ulang lagi ya. Nah, jadi kalau umpamanya orang itu membaca bismillah itu sebenarnya sudah mencukupi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'aman fi sittatin min ashabihi faja'a arabiyyun fa'akalahu bi luqmatayn
Faqala Rasulullah SAW, amma innahu law samma lakafakum. Jadi memang di antara problem dakwahnya Nabi itu menghadapi orang-orang Arab Badui. Jadi orang-orang Arab Badui itu kalau boleh kita katakan itu memang orang yang memang pedalaman, perkampungan yang memang tidak mengerti apa-apa. Sampai ada yang sampai kecing di dalam masjidnya Nabi itu kan orang-orang Arab Badui. Sampai sedetail semacam ini Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan pengajaran. Tapi kadang-kadang Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan pengajaran itu memakai isyarat, memakai sanepan, supaya orang yang melakukan kesalahan itu tidak merasa terhakimi. Beliau cuma mengatakan fa'akalau biluqmata ini. Rasulullah mengatakan amma innahu law samma lakafakum. Ini ungkapan sebenarnya Arab Badui ini tidak mengucapkan bismillah. Andai kata dia itu makan andai kata dia ini, adapun dia ini, andai kata dia mengucapkan membaca bismillah lakafakum, maka pasti akan mencukupi kalian. Berarti konteksnya kembali kepada posisi yang kemarin Bapak. Ya, di sini. Kalau orang itu tidak mengucapkan nama Allah ketika makan, ya otomatis kan barokah itu disabut ya, masih ingat ya. Fa idza lam yadhkurillaha ala ta'amihi nuzi'at al barakatu minhu wa akalat ma'ahu asyayatinu. Maka apabila orang ketika makan itu dia tidak mengucapkan apa? Bismillah, maka nuzi'at al barakah. Barokahnya itu dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada barokahnya sama sekali kalau kita mau makan tidak mengucapkan, tidak membaca bismillah. Baik. Jadi kita lanjutkan kemudian. Ini nomor 3. Al-aqlu bil yamini. Ini etika yang ketiga. Kalau makan itu pakai tangan kanan. Minum juga pakai tangan kanan. Riwayat Muslim, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi. Apabila kalian makan dalam makan pakai tangan kanan. Dan apabila minum pakai tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya, Bapak Ibu. Setan itu minum juga pakai tangan kiri. Jadi kan tidak perlu bertanya orang kidal itu kayak apa. Sebenarnya bisa dilantik ke orang kidal itu, betul bisa dilantik. Teman saya itu kidal. Tapi dia mikir dengan hadis semacam ini. Maka pas ketika dia makan, tangan kirinya itu diikat. Tangan kirinya itu diikat. Pokoknya setiap makan diikat. Akhirnya lama-lama jadi biasa itu kan permainan otak kanan otak kiri saja. Permainan otak kanan otak kiri. Makanya sejak kecil anak-anak kita itu biasakan pakai tangan kanan makan maupun minum. Kalau kelihatan dia pakai tangan kiri, ditampel aja. Nanti lama-lama kan juga akan semacam. Jangan malah dituruti. Memang kita itu kadang-kala perlu minum jamu. Jangan minum sirup terus. Namanya anak itu kadang-kala juga dijamoni biar sehat. Jangan dikasih sirup terus. Namanya anak itu jangan diulur terus. Nanti lama-lama jadi lama kan gitu. Namanya anak itu seperti layang-layang. Ya uluran, ya tarian. Oh jadi ulur terus tapi suatu saat perlu ditarik. Kalau berkenaan dengan masalah syariat semacam ini, tariannya harus kencang. Kalau tadi malam ada muadzinnya Ahmad Yani itu saya bilang jangan pegangi HP anak jenengan. Saya melihat anaknya masih kecil itu 2. Apalan surat Al-Ma'un, surat An-Naba itu. Saya bilang jangan pegangi HP. Benar Ustaz, memang begitu. Anak saya nggak boleh megang HP kalau tidak setor dulu sama bapaknya. Musib kalau gitu.
Anaknya tidak boleh megang HP kalau tidak stop. Sama dengan konteks semacam ini. Makan pakai tangan kiri, kasih tahu 1 kali. Tetap masih pakai tangan kiri, beritahu 2 kali. 3 kali masih tetap pakai apa? Pakai tangan kiri, tampil saja, ada syaitan. Itu saja. Memang dalam konteks semacam ini harus kadang ditarik, jangan diulur terus. Jangan dimanja anak kita itu. Salat subuh juga begitu. Biarkan saja bangunkan, maunya di masjid tidur terserah. Pokoknya dia bangun dan masuk datang ke masjid dulu. Seperti itu. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau anak kecil saja oleh Nabi Muhammad SAW usia 10 tahun tidak sholat boleh dipukul kan? Kalau jenengan yang usianya 50-60 gak sholat dikapak ya. Kan begitu. Itu ditarik. Memang kita suatu saat perlu ditarik, betul. Memang perlu ditarik. Nah, kalau jenengan yang sudah dewasa, yang sudah ngaji semacam ini, kok makannya masih pakai tangan kiri, itu diapakan kira-kira? Nah? Karena posisinya ini bukan masalah sepele atau tidak sepele, Bapak Ibu. Ya ada, ya kalau boleh kita katakan pimpinan kan gitu ya, teman yang bicara sama kita di suatu tempat, dia minum pakai tangan kiri, kan sama teman kita ya. Kok sekelas pimpinan kok masih pakai tangan kiri? Jawabannya dia apa? Perkara sepele seperti ini kok diributkan? Kalau saya di situ kan pasti saya marah-marah itu. Ini masalah sunnah. Ini masalah sabdanya Nabi. Dan Nabi itu kalau bersabda wa mayan tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu kalau ngomong-ngomong itu bukan dari hawa nafsu, tapi Nabi Muhammad SAW itu bersabda berdasarkan wahyu. Kalau Nabi mengatakan bahwa setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, dan kita diperintah untuk makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, itu pada dasarnya sumbernya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertauhid, ya, kalau kita bertauhid kita paham. Tauhid itu ada tauhidun fil ma'rifati wal itsbat, dan tauhid itu ada tauhidun fit talabi wal qasdi. Kalau diruntut secara tauhid, orang yang tidak mau melakukan perintah-perintah semacam ini kan berarti tauhidnya nggak jelas. Karena posisi di antara alasannya al aslu fil ibadati al khudu'u wa tadallul. Pokok daripada ibadah, pengabdian kepada Allah itu adalah manut dan merendahkan diri di hadapan Allah. Saya kembangkan sedikit, nanti kita merujuk ke sini. Kalau umpamanya orang itu satu hari menghadap ke kiblat sampai 5 kali perintahnya, ya butuh dilakoni. Maghrib menghadap ke barat umpamanya, kemudian asar menghadap ke timur, apa mana? Isya menghadap ke selatan, subuh menghadap ke utara. Kalau memang itu perintahnya Allah, laksanakan sami'na wa ta'na. Beres, itu tauhid itu. Kalau saya bagaulah bagel, nyapose kok. Makanya orang-orang yang ngaku-ngaku marifat saya katakan sesat gitu. Karena hakikat daripada ibadah bukan hanya sekedar eling. Ketika orang mengatakan gaya apa sholat yang penting kan eling, dia ngomong begitu kan. Saya mengatakan ini kesombongan yang luar biasa. Ini kesombongan yang luar biasa, dan ini adalah sesat yang luar biasa. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar eling, tapi ibadah itu adalah manut. Kita tidak perlu bertanya, loh kenapa mesti ada rukuknya? Kenapa mesti ada sujudnya? Kenapa mesti harus berdiri? Kenapa kok tidak duduk ngadep Quran 1 jam begitu saja? Ini orang bodoh tanya seperti ini tentang ketauhidan. Maka konteksnya Allah itu ya Al-Malik ya, gitu ya. Dulu sudah pernah bolak-balik saya katakan, di antara makna Al-Malik, Allah itu menguasai, Allah itu memiliki, dan Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Lihat di kongkon macul ya macul, di kongkon ngarit ya ngarit.
Kalau ketika Allah mengatakan farkau ma'ar rakiin, maka rukuklah bersama orang-orang rukuk. Ya sholatnya sama rukuk kan gitu. Ketika Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin, ya berdirilah dengan kondisi khusyuk, berarti sholat itu juga ada berdiri. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Oh, ada membaca sesuatu yang termudah di dalam ayat Al-Quran, berarti sholat membaca ayat Al-Quran. Ini yang khudu namanya. Jadi ibadah itu bukan sekedar eling. Sama dengan masalah Rasulullah mengatakan kalau makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Tauhidnya adalah sami'na wa ta'na, berarti makan pakai tangan kiri hukumnya haram. Bisa clear ya? Ada orang suatu saat itu, ya, ada orang suatu saat itu makan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu orang ini makannya pakai tangan kiri. Orang ini makannya pakai tangan kiri. Nabi mengatakan kul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Orang ini kurang ajar ngomong, qala la astati, saya tidak bisa makan pakai tangan kanan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lastatokta, apa benar kamu memang gak bisa pakai tangan kanan? Kalau di sini dikatakan ma mana'ahu illal kibr, dia yang membuat dia terhalang untuk pakai tangan kanan itu karena kesombongan. Dikongkon kalau Kanjeng Nabi makan pakai tangan kanan, dia ngomong saya tidak bisa. Ya. Kalau di dalam riwayat yang lain itu sampai 3 kali. Dalam riwayat yang lain itu sampai 3 kali. Makan pakai tangan kanan, la astati, saya tidak bisa. Nabi ngomong lagi, makan pakai tangan kanan, saya tidak bisa. Terhalangnya dia tidak pakai tangan kanan itu kesombongan. Maka apa di situ di riwayatnya? Fama rafa'aha ila pipihi. Orang ini akhirnya tidak iso ngangkat tangan kanannya ke mulutnya, itu tidak iso akhirnya. Yo Nabi kok dilawan. Nabi kok dilawan. Oh, Nabi itu luar biasa. Nah, kalau orang itu menentang syariat secara vulgar, itu efeknya luar biasa. Padahal menurut riwayat Muslim ini hanya posisinya berkenaan dengan makan pakai tangan kanan. Menurut sebagian orang itu sepele kan. Menurut sebagian orang itu. Tapi di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, makan pakai tangan kanan itu adalah sesuatu sifatnya sami'na wa ta'na, berkenaan dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini tidak bisa mengangkat tangannya ke kanan. Ke mulutnya nggak bisa, kayak di bawah terus nggak bisa ngangkat. Nah, itu jadi haram hukumnya makan pakai tangan kiri. Dilatih aja, dilatih. Ada murid itu kidal, tapi saya tanya, kamu makannya pakai tangan apa? Tangan kanan. Ya wis sip. Tapi nulisnya pakai tangan kiri Mas jadi. Nulis ayat kata Quran pakai tangan kiri. Saya bilang, bisa enggak dilatih pakai tangan kanan? Dicoba aja, coba. Nyoba Pak. Tiap hari dilatih pakai tangan kanan. Tiap hari dilatih pakai. Tiap hari itu. Akhirnya tak dilihat-lihat, oh tulisannya mulai bagus pakai tangan kanan. Itu artinya otak kanan, otak kirinya sudah mulai biasa. Itu sebenarnya konteksnya kan. Nah, berarti lek wong senengane mangan pakai tangan kiri itu berarti setan. Setan itu ada yang berbentuk jin, setan itu yang berbentuk manusia. Loh, saya mengatakan begitu kan jelas Pak. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, kan betul kan? Maka sesungguhnya setan itu makan pakai tangan kiri, setan itu minum pakai tangan kiri. Berarti jenengan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, berarti setan. Ya wes. Setan ini sok keluar bisa sarungan bareng. Loh Pak, jangan loro hati ketika diilokno setan itu, jangan loro hati gitu. Ya, engkau diilokno setan loro hati karena memang di dalam diri kita ini ada 3 poin. Di dalam diri kita itu ada sabu'iyah. Ada sabu'iyah, apa? Binatang buas.
Di dalam diri kita itu ada sabu'iyah. Makanya konteksnya manusia itu bisa memakan temannya sendiri. Demi kepentingan pribadinya dia rela untuk memakan temannya sendiri. Itu sabu'iyahnya yang muncul. Homo homini lupus katanya. Yang kedua, di dalam diri manusia itu ada hayawaniyah. Hayawaniyah itu binatang ternak. Kayak sapi, luwe yo ma, warep yo ma, ngantuk yo ma, kating nguyuh yo ma. Sifat futur yang males. Isone mek mung MTNK nek menurut mangan turu dhisik kawin mek menurut. Tidak berpikir yang lain-lain. Itu berarti hayawaniyahnya yang dominan. Lek ana wong mek males tok, senengane mek ngono tok, itu hayawan yang dominan. Tapi kalau ada orang yang buas memakan bahkan sampai yang namanya aspal doyan, itu berarti sabu'iyah. Dan yang ketiga, di dalam diri kita itu memang ada syaitoninya. Ya, karakter-karakter syaitan itu ada di dalam diri kita. Kalau karakter syaitan itu apa? Inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Termasuk itu. Jadi jenengan bawanya pas ketika dia ngomong jenenge awak kaya kewan, berarti mungkin dia lagi melihat sifat kebinatangan ternak kita muncul. Wajahnya awakmu kayak setan, ya berarti dia melihat mungkin sifat setan kita yang lagi ada itu. Nah, lek ono wong makan pakai tangan kiri non sewu, dia telah menunjukkan sifat setannya itu. Clear? Anak jenengan yang pakai tangan kiri jenengan apakan selama ini? Nah, anak jenengan kalau makan pakai tangan kiri jenengan apakan selama ini? Dimarahi toh. Kalau bapaknya yang pakai tangan kiri diapakan selama ini? Kalau istrinya yang pakai tangan kiri diapakan selama ini? Orang dikei jatah. Lanjut, al-aqlu minal janibil lati yalihi. Makan di sisi yang ada di hadapannya. Ning ngarepe mangan itu. Secara etika, secara akhlak, lain geraya rono dan geraya rene itu gak baik. Itu kayak ketek. Non saya seperti itu. Namanya ketek tidak akan pernah puas dengan apa yang di tangannya. Dan orang sekarang punya solusi supaya bisa ngambil yang tidak di depannya, diciptakan namanya meja putar. Dia bilang sama temannya, Mas tolong diputar, aku kepingin yang itu diputar. Akhirnya sampai seperti ini. Minal janibillah dijadi. Tidak apa-apa kalau begitu. Tidak apa-apa. Ini ada yang namanya Umar ibni Abi Salama. Umar ibni Abi Salama. Umar ibni Abi Salama ini sahabat junior, tapi hafalan Qur'annya bagus. Pemahaman Al-Qur'annya bagus, suaranya juga luar biasa. Sehingga ketika dia usia 8 tahun, 9 tahun itu dijadikan imam di kaumnya. Boleh kita itu mengambil imam yang tamyiz, itu boleh. Selama memang keilmuannya melebihi makmumnya, bacaan-bacaannya boleh melebihi makmumnya. Tidak ada syarat kalau jadi imam itu harus menikah dulu, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau di kampung-kampung itu udah turun rapi kalian imami, kau nak dalile nanti kalian. Apa dikira sing turun rapi itu dosane luwih akeh karo sing wis rapi. Kadang-kadang sing wis rapi itu dosane tambah ndak karu-karuan. Ya, apalagi tidak punya keilmuan, Lah Umar ibn Salamah ini makan di ruangan Rasulullah Muhammad SAW. Dia masih kecil. Lah tangannya si Umar ibn Salamah kalau di sini disebut tatishu fi sofha. Tatishu fi as-sofha. Tosha. Yatishu. Kenapa ada sepeda yang mereknya Tosha? Ya ini Tosha itu bahasa Arab itu. Sepeda motor Tosha itu bahasa Arab.
Artinya kalau tangan itu disebut yatisu, tosa yatisu, berarti tangannya itu geraya rono, geraya ini, geraya ini. Kalau ada sepeda dinamakan tosa ya karena memang keluyuran aja. Keluyuran. Jadi tangan itu keluyuran ke rono, keluyuran ini tidak. Itu makan yang modern semacam itu udah bagus. Tidak punya etika, apalagi makannya bareng-bareng bersama orang lain. Makan yang ada di depannya. Makan yang ada di depannya. Tapi kalau makannya pakai piring terbang lebih enak. Sudah dipakne piring terbang sudah. Ya, clear ya? Jadi makan yang ada di depan. Al-aqlu min janibis bijanibil qas'ati awiti baqi. Ini etika juga. Jadi kalau makan itu ambil dari sisi piring dulu. Jangan langsung ambil dari tengah. Kalau memang ini piring, itu kemudian nasi. Kalau makan ambil yang pinggir-pinggir dulu. Jangan langsung ambil dari tengah. Nah sekarang masalahnya kalau jenengan tumpangan sih dicoba di sini. Kenapa? Nah, kalau mengikuti hadis ini kata 14. Di samping itu kadang-kala kalau kita tumpangan itu ada keyakinan syirik kan? Ada keyakinan syirik. Jupun gurungannya dhisik, engko kekno sing apa? Nah, kekno sing tuwek dhisik. Kenapa mesti harus yang pucuknya dulu? Dan apa filosofinya juga? Kalau memang sekedar sanepan atau filosofi pengajaran pendidikan oke. Tapi kalau ada klenik-klenik yang lain-lain, kalau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW itu makannya itu di samping-samping. Ada dulu itu piring gede namanya gharraq. Jadi para sahabat itu sama Rasul kalau makan itu suka makan bareng-bareng. Ada piring besar namanya gharraq. Piring besar ini dibawa oleh berapa orang? 4 orang. Saking besarnya piring ini, itu bawanya itu 4 orang. Itu al-qas'ah. Qas'atun yuqalu laha al-gharra'u yahmiluha arba'atu rijalin. Dikawuh 4 Pak. Falamma adhaw wa sajadu ad-duha utiya bitilkal qas'ah. Ya, ketika mereka para sahabat itu sudah sholat duha ya. Ketika masuk waktu duha, mereka sholat duha, maka piring yang gede yang dibawa 4 orang ini tadi didatangkan, ditaruh plek. Dan kemudian dikasih kayak semacam makanan sarit. Wa qad turida fiha fatafu 'alaiha. Kayak sarit itu kayak semacam bubur-bubur yang apa gitu loh, yang enak gitu. Dan akhirnya kemudian para sahabat itu kumpul ngelilingi piring yang besarnya berapa tadi? Yang digotong oleh 4 orang tadi. Diletakkan di bawah di tanah. Dan kemudian yang menarik di situ, jadi dengan lihat di situ kan, falam maka taruh jasa Rasulullah SAW. Apa jasa itu? Jasa itu duduk timpuk di sampingnya piring itu tadi. Kalau sebenarnya kalau duduknya Kanjeng Nabi makan itu kaki kiri yang diduduki, kaki kanan yang didirikan. Piye bisa bayangin? Nah, kayak seperti itu. Seperti itu Rasulullah kalau duduk kalau makan. Kaki kiri yang diduduki, kemudian ya kaki kanannya itu didirikan. Dan itu, nah seperti itu. Dan itu putar, para sahabat itu putar di sekeliling apa itu? Di sekeliling piring yang gede tadi ditaruh di bawah. Kalau itu sudah hukumnya lain. Kalau itu hukumnya lain. Kayak seperti orang itu pipis kan harus jongkok loh. Tapi lagi selawangmu petani gede ya, nggak boleh dipaksa untuk jongkok, iso guling nggak karuan. Iso ngadeg barang. Jadi itu hukum yang lain. Kalau memang kita normal Pak, apakah
boleh tidak duduk seperti itu ketika makan, boleh. Jenengan mungkin duduk tempo atau duduk sila, tidak apa-apa. Tapi Rasulullah suka duduk seperti itu kalau makan. Ya, nah makannya Rasulullah pakai tangan kanan, dan Rasulullah suka pakai 3 jari. Dan kemudian nanti dijilatin. Nanti kita bahas dijilatin itu apa. Dan ternyata jenengan buka artikel-artikel kesehatan, di antara rahasia kenapa kok 3 jari ini. Kenapa kok 3 jari ini? Dan ternyata diteliti, masya Allah, enzim yang terbesar yang bisa mematikan bakteri-bakteri yang mematikan, diantaranya itu ada di 3 ini. Itu kan berarti Rasulullah makan seperti itu sudah. Tapi yang makan soto ya piye? Maksud saya Rasulullah makan pakai 3 jari ketika memang itu yang memungkinkan untuk dimakan. Makan roti, makan pentol. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW itu duduk. Masya Allah, coba perhatikan. Nabi Muhammad SAW duduk di bawah, makan bareng-bareng bersama para sahabat. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Dan pimpinan saya ini mangan bareng ambil rakyatnya. Aduh, itu. Tapi hati-hati tahun 2004, 2002, tunggu nanti pencitraan yo. Mosok nandur pari ambil maju piye. Iya. Kira-kira aku ngomongin itu dilapornya ora ini. Masya Allah. Ini lanjut ke sini ya. Nah, pas ketika Rasulullah duduk seperti itu di bawah, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ya sempat bertanya. Pertanyaannya orang Badui, mahadihil jilsah. Ini duduk yang kayak apa toh ini? Model ini duduk kayak apa? Artinya makan di bawah, piring yang gede dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah duduk di situ. Padahal Nabi adalah pemimpin negara, Nabi adalah seorang nabi, Nabi adalah seorang rasul. Makan duduk. Nah, jangan pernah di masjid ini diupayakan seperti Pak Firman, ciptakan piring yang diangkat 4 orang. Ya, pas ketika makan nanti kemudian taruh di bawah. Ya, lauknya kemudian apa, mungkin pakai kambing guling atau apa. Nah, nanti ini aja apa, kalau habis korban beli kambing dari urunan panitia buat makan khusus di kambing guling. Ya, nanti ditaruh di piring yang gede tadi, taruh dari siji mutuh ngono, mari dikelilingi. Nah, kalau nanti motornya pakai pisau dulu, taruh di piring baru pakai pijar. Bagus. Terus kemudian nasinya pakai nasi biryani. Nasi biryani, Pak. Terus itu ada Rasul. Di Muhammad Sobri itu kalau saya ngaji itu biasanya langsung ada nasi biryani, sudah masih ditutup di apa? Wes 4 orang itu 5 orang nasi biryani ditaruh di tengah. Nasi biryani yang kambing, Pak, bukan yang ayam. Wis tepat ya, nanti di itu korban pas habis selesai bagi makan bareng-bareng. Ya, makan bareng-bareng dikelilingi, niru kayak seperti ini. Dikelilingi Pak Firman nanti yang di tengah-tengah ada di pinggir. Baiklah, ini orang Arab Badui ini langsung ngomong, ini duduk yang model kayak apa? Karena orang Arab Badui itu heran dengan Nabi Muhammad SAW. Wong seorang nabi, seorang kepala negara, kok rela duduk di tanah bersama para sahabat yang lain makan bareng-bareng. Kan istimewa pemimpin yang model. Dan Nabi melakukan itu bukan pencitraan, tapi memang asli itu sebagai karakternya Nabi. Kalau sekarang gue lagi sedang timbang meneh bisa.
Golek ana sing rene nawarno karpet takono dhisik. Golek sampean gak dadi kira-kira karpete dijupuk meneh apa ndak. Takono ngono, takono ngono. Golek dong-donge gak tau mlebu masjid, kate cedhek pemilihan kok sering mlebu ning masjid. Nah, saya tidak bermaksud mengajarkan suudon, ndak. Nek kok ketok men ngono lho. Ketok men. Sing gak tau jilbaban lagi jilbaban kalau kepengin dipilih kok ketok men. Gue mari dadi gak tau nang masjid meneh. Lo ada DPRD yang semacam itu di Masjid A itu. Wah, satu rungi dadi Masya Allah ngajinya. Begitu dadi belas gak tau ketok. Gak tau ketok. Tak sendiri terus bagi lapor nih bahwa Inna Allah Ta'ala ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anida. Sesungguhnya Allah itu menjadikan aku itu hamba yang mulia, yang punya kerendahan hati, yang punya ketawaduan. Orang yang tawaduk, yang rendah hati itu kariman, orang itu mulia. Beda kalau orang sombong. Biasanya kalau orang sombong itu senengannya ngeremehin, wah, senengannya ngenyek, wah, gengsian. Itu biasanya orang sombong. Jadi sombong. Nah, Nabi Muhammad mengatakan walam yaj'alni jabbaran anida. Allah itu tidak menjadikan saya itu menjadi orang yang diktator, menjadi orang yang sombong yang suka menentang. Ini inti roh daripada ajaran Islam itu diantaranya adalah tawadhu, rendah hati. Memang kalau kita bisa makan bareng-bareng itu ada pendidikan karakternya. Akhirnya kita juga muncul, katanya juga kayak wong itu ya mikir. Tapi kalau ditaruh di meja, kadang-kadang ada orang yang anania, egois. Wong ana jenenge Wak PT 5, sing mangan kayak wong 5. Ngono sing mentolo juga loro sih. Ya, sing mentolo juga loro. Ono wong iki. Mentolo. Kemudian tuh maka Rasulullah SAW kulu min hawalaiha wa da'udir wa ta'ibar biha. Jadi kalau makan itu min hawalaiha, yang di piring kalau punya ada piring. Kalau ini itu kan satu gede, satu piring yang diangkat 4 orang. Maka mereka yang di para sahabat yang di pinggir-pinggir suruh ngambil yang piring yang tengah, yang pinggir-pinggir. Baru terakhirnya ya di ruat taha itu yang tengah-tengah. Jangan ngambil di magic jar itu pun jangan langsung ngambil di tengah, pinggir yang di pinggir. Kalau jangan tidak di magic jar, mungkin di wakul namanya, jangan ngambil di tengah, ambil di pinggir. Itu etikanya begitu. Ayo biasa siapa yang kalau makan langsung ngambil di tengah? Itu berarti belum pernah ngaji sunnah semacam ini. Lemangan soto itu diambil tengah atau pinggir? Perintahnya Kanjeng Nabi lemangan bakso pinggir atau tengah? Katakan ada diambil pinggir, kuat semua. Tapi tetap kita ngambilnya dari pinggir. Makan donat gitu ya. Oke, jadi intinya kita ini di sini diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu minggir di pinggir dulu. Di sini ada kalimat begini lagi dari Imam Ahmad. Kulu fil qas'ati min jawani biha wala ta'kulu min wasotiha atau min wastiha. Makanlah dari pinggir-pinggirnya piring dan jangan makan dari tengah-tengah. Kenapa? Fa innal barokata tanzilu fi wasfiha, karena barokah itu adanya di tengah-tengah. Ya, ada yang namanya ilat hukum itu yang makulil makna, ada ilat hukum itu yang ghairu makulil makna. Kadang-kala alasan semacam inilah Rasulullah itu tidak dijelaskan.
Tapi kalau di sini di antara ilat hukumnya, di antaranya berkah itu ada di tangan. Mungkin ada ilat hukum yang lain yang tidak disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita mengatakan sami'na wa ta'na, makan dari pinggir dulu. Yes, itu gak usah dibantah tentang semacam ini dan gak usah dinyam. Kita ini suka menawar-nawar sunnah. Kita ini suka menawar-nawar sunnah. Wong sholat disuruh rapet ngurus sidiknyang nih. Sidiknyang. Kemudian sholat disuruh pakai sutra ngurus sidiknyang nih. Sidi apa namanya? Ditafsirkan kontekstual sing aneh-aneh. Macam-macam. Ayolah, kita kadang-kala memang perlu berkenaan dengan semacam ini, kadang-kala memang perlu tekstual. Tidak semua sunnah itu yang bisa dikontekstualkan. Yang bisa dikontekstualkan itu yang tabiiyah al-insaniyah, khobariyah al-insaniyah, wa khususan di Nabi Muhammad SAW. Ini yang bisa dikontekstualkan. Sementara yang selain tiga ini kita perlu untuk yang tekstual. Kalau memakai baju itu tekstual atau kontekstual? Itu kontekstual. Kalau umpamanya kita itu memandang baju sebagai sesuatu yang tekstual, ya jenengan tidak boleh pakai sarung, tidak boleh pakai baju koko, dia pakai gamis panjang, pakai sorban. Gitu. Oke, saya kira cukup. Ada yang perlu ditambahkan, didiskusikan, monggo silakan. Baru sampai nomor 5. Oke. Dalam sunnah tidak ada itu, tidak ada, tidak ada. Sampai hari ini dalam konteksnya di dalam kitab ini pun juga tidak ada, tidak ada. Tidak ada kewajiban kalau mau makan minum dulu, tidak ada. Dan kemudian habis makan tidak boleh minum dulu juga nggak ada ketentuan di dalam hadis. Mungkin itu dari ranah medis, mungkin itu dari ranah medis. Tapi kalau dari ranah medis itu dilihat juga. Jadi selama tidak ada dalil yang menunjukkan semacam itu tidak. Ya. Andai kata umpama jenengan itu mau makan minum dulu, ya, perkaranya itu teknis duniawi. Pertanyaannya boleh atau tidak sebelum makan minum dulu? Boleh. Tetapi jenengan tidak boleh mengatakan ini syariat Islam begini. Nah, itu yang tidak boleh. Selama memang tidak ada dalil yang menunjukkan itu, jenengan tidak boleh mengatakan ini. Nah itu, tidak boleh kita mengatakan ini adalah syariat dan ini adalah sunnah, tidak boleh. Itu, tidak apa-apa. Jenengan, kalau jenengan mau minum dulu, mungkin begini orang mengatakan, makmu biasa ngakeh disi supaya mangani kakek. Ya, apa menurut apa? Oh ya. Karena memang nanti kalau riwayatnya itu Nabi menyuruh kita makan itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Itu sunnahnya makan begitu. Kalau kita ini kan makan 100% makanan toh itu. Akhirnya kita nanti perut kita tetap jadi one pack terus, nggak bisa jadi six pack. Wong kadang-kala yang makan dibagi 3 saja untuk jadi six pack aja susah. Nabi Muhammad itu perutnya itu di dalam riwayat perutnya itu seperti batu bata yang ditata. Wah, Nabi Muhammad itu sih. Makanya al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik. Wah, Nabi itu perutnya six pack. Ayo ngikuti sunnah yang six pack. Iso kira-kira. Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita itu kadang perlu untuk mengikuti sunnah-sunnah yang jarang untuk disampaikan. Nabi itu masya Allah fisiknya kuat. Beliau sering kali ditantang untuk adu gulat. Bela dirinya pada masa itu yang terkenal itu ya gulat kayak seperti jujitsu, kayak sambo gitu. Ada bela diri yang namanya sambo yang terkenal di daerah Rusia. Yang itu dipakai oleh Habib Nurmagomedov itu bela diri sambo. Sambo itu kayak seperti kayak kudu tapi beda. Jadi kudu. Nabi Muhammad itu lawannya ditantang
gulat ditantang apa dengan orang gede-gede, Rasulullah sip. Jadi wong Islam kudu kuat. Tidak bisa six pack ya. Lah aku seumurnya wis tua ini jadi six pack kayak angel. Padahal tiap hari sudah sit up tiap hari. Tiap hari sudah push up padahal itu tiap hari. Tapi masih oleh Allah masih belum diizinkan. Apalagi sih nggak tahu sit up. Apalagi nggak pernah push up. Yes, gitu ya Pak. Jadi tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnah. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai poin 5 ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Untuk dong-dongi dikandani sampai elek, untuk begitu mangan orang dilakoni. Tetep kayak lebu kiwa metu kiwa mendal kabeh. Ketika ngaji lagi tidur. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.